Halo teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya di channel Gua Saju Seboto. Kali ini saya akan share lagi ya buat teman-teman sahabat usaha YouTube, sahabat usaha kecil, usaha mikro di kampung, di tempat kalian masing-masing. Usaha jasa, khususnya usaha cuci mobil, cuci motor, jasa alat rental gunung, kemudian jasa salon mobil dan salon motor di tempat kalian masing-masing. Nah, bagaimana kali ini ya? Bagaimana caranya menjalankan usaha kecil di kampung, usaha cuci motor dan cuci mobil di kampung? Itu caranya bagaimana, Mas? Nah, jadi caranya cukup mudah ya teman-teman, tidak serumit yang dibayangkan. Kenapa? Karena pangsa pasar untuk usaha cuci motor dan cuci mobil itu cukup lumayan tinggi dijalankan di kampung. Kalau zaman dulu, zaman mungkin tahun 2015, tahun 2010, usaha cuci mobil dan cuci motor itu biasanya dijalankan di kota-kota, di pertengahan kota, di jalan poros utama, di jalan-jalan raya, gitu ya. Tapi untuk saat ini tahun 2022 dan ke depan itu pangsa pasar untuk usaha cuci mobil dan cuci motor semakin tinggi. Artinya tingkat keberhasilannya tinggi dan Anda bisa mendapatkan hasil yang cukup besar di antara 100.000 sampai 500.000 dalam setiap harinya. Gimana cara menjalankannya, Mas? Kalau usaha cuci motor atau cuci mobil di kampung. Nah, cara menjalankan usaha cuci mobil atau cuci motor di kampung, yang pertama setelah sampean itu mempunyai alat-alat dan bahan yang diperlukan dan tempat yang relatif tidak terlalu besar ya, tidak memerlukan dinding ataupun gedung atau bangunan yang mewah. Karena cuci motor itu di ruangan terbuka pun bisa, di ruangan terbuka, kemudian juga tidak memerlukan aksesoris yang berlebihan seperti counter HP, seperti warung kelontong ya, seperti etalase. Tidak terlalu dibutuhkan banyak hal seperti sarana-sarana yang lain. Tapi asalkan Anda itu punya mesin cuci mobil atau cuci motor, kemudian ruangannya atau lokasi yang areanya itu minimal 3 kali 4 meter persegi, gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, bagi yang pemula ataupun baru datang ke channel saya ucapkan selamat datang di channel Gua Saju Seboto. Jangan lupa simak video-video tentang pembelajaran atau kurikulum tentang usaha jasa mikro, usaha mikro UMKM, usaha jasa cuci mobil, cuci motor, salon mobil dan salon motor di kampung. Nah, dan jangan lupa subscribe dulu dan komentar nanti di bawah supaya nanti dapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan info-info terbaru tentang seputar usaha cuci mobil, cuci motor di kampung ataupun di tempat yang ramai seperti di kota ataupun seperti di jalan poros utama. Jadi kita lanjut teman-teman ya, kita langsung lanjut saja tentang cara menjalankan. Yang pertama ya, setelah Anda mempunyai alat dan bahan seperti mesin cuci mobil motor, baik itu mesin cuci mobil yang kapasitas kecil maupun kapasitas yang besar, kemudian semir ban, kemudian juga kanebul, lap microfibers, kemudian dressing, kemudian kuas, kemudian areanya atau ruangannya atau lokasinya pun sudah diberikan atap ya. Itu semuanya opsional teman-teman ya. Opsional itu artinya teman-teman boleh untuk sementara karena disesuaikan dengan anggaran teman-teman dulu ya. Kalau teman-teman belum mempunyai anggaran yang cukup, maka hanya dibutuhkan mesin dan sampo cuci mobil, cuci motor, kemudian sikat ban, kemudian lap kanebo, kemudian juga dibutuhkan lagi lap microfiber ya. Nah, kemudian juga saluran air yang bagus, kemudian tandon air.
Yang pertama yang dilakukan adalah ketika sudah mempunyai alat dan bahan itu, maka segera untuk dibuka atau dijalankan dengan cara yang pertama itu membuat promosi. Nah, ini sering dilupakan teman-teman ya, sering dilupakan oleh para pemain-pemain, pengusaha-pengusaha cuci motor yang ada di kampung, sering melupakan strategi promosi. Jadi begini teman-teman ya, secara psikologinya itu begini. Ketika Anda menjalankan di kampung, maka kan Anda itu bergabung atau berkumpul dengan masyarakat yang banyak di tempat Anda, seperti di desa-desa, di kampung-kampung, di perumahan, area-area perumahan. Kemudian, nah sebenarnya pangsa pasarnya itu tinggi, cuman dikarenakan biasanya teman-teman itu belum memahami, belum mengerti psikologi mereka, kan begitu. Nah, yang pertama itu adalah dibuka, tapi dilonceng ataukah mulai dijalankan, tetapi sebelum Anda menjalankan atau membuka atau memasang banner itu Anda siapkan strategi promosinya atau loncengnya, openingnya gitu ya. Contohnya begini, kalau saya dulu itu ketika saya punya mesin waktu itu saya punya mesin Lakoni. Kalau tahun 2015-an itu saya pakai mesin Sanchin, itu bertahan satu tahun ya, 1 tahun, kemudian saya berhenti karena mesinnya itu tidak bisa didorong ke sana kemari, dan juga mesinnya, ya mohon maaf ini saya menyebutkan merek nggak apa-apa ya, tapi sebenarnya merek Sanchin itu juga bagus, merek GL Honda juga bagus, merek apa saja itu sebenarnya ada kelebihannya, ada kelemahannya gitu teman-teman ya, tergantung kitanya gitu ya. Jadi usaha itu tidak bergantung kepada modal saja dan tidak berfokus kepada sarana saja, tetapi juga ada satu sisi yang penting, yaitu pemasaran, atau bagaimana cara Anda itu bisa memasarkan, memarketingkan, mempromosikan kepada orang-orang yang berada di tempat Anda. Itu adalah ujung tombak dari usaha, baik itu usaha jasa, baik itu usaha cuci mobil, cuci motor, dan usaha yang lain. Itu adalah ujung tombaknya adalah marketing, pemasaran gitu. Artinya begini, artinya ketika Anda sudah mempunyai alat dan bahan, area lokasinya sudah ada, maka segera dibuka. Akan tetapi sebelum Anda itu memasang banner, memasang spanduk, memasang pengumuman, alangkah lebih bagusnya lagi itu jika Anda itu membuat semacam promosi atau opening. Nah, dalam promosi pertama ketika Anda membuka usaha itu kan tentunya belum ada pelanggan, belum ada yang kenal. Maka dengan promosi itulah Anda bisa mengenalkan. Promosi apa Mas? Strategi promosi yang bagaimana? Yang pertama itu bisa Anda bisa memberikan diskon atau gratis, atau diskon 50% atau gratis cuci mobil, cuci motor, tetapi berbatas waktunya. Contohnya, ketika Anda ingin menjalankan cuci mobil, cuci motor, baru membuka. Nah, ketika Anda membuka di tanggal 1 bulan Agustus misalkan. Nah, ini kan bulan Agustus sekarang ini. Misalkan Anda buka tanggal mau dibuka tanggal 1 bulan September. Nah, maka saat ini, sekarang ini kan tanggal 15 Agustus ya. Misalkan atau 17 Agustus atau 18 Agustus ya. Kalau sekarang tanggal 20 Agustus kayaknya. Nah, itu Anda sudah membuat promosinya itu sudah disebarkan dulu. Seperti pakai spanduk pakai brosur yang kecil, kemudian kartu nama, kemudian juga layanan Anda itu apa saja selain cuci motor, cuci mobil, apalagi cuci karpet, cuci sofa, bisa panggilan, home service, kemudian ada diskonnya, misalkan gratis cuci mobil atau cuci motor, atau diskon 70%, grand opening cuci mobil, cuci motor Garuda, cuci mobil, cuci motor Pak Eko, cuci mobil, cuci motor Pak Slamet, cuci mobil, cuci motor disesuaikan nama di tempat Anda masing-masing. Kalau saran saya itu ya langsung pakai nama Anda saja. Seperti nama sampean itu misalnya namanya Wahyu Berkah gitu. Jadi dikasih cuci motor mobil Wahyu Berkah. Nah,
misalkan nama Anda itu misalkan Suyono, maka ditambahkan diskon promo gratis cuci mobil, cuci motor Pak Slamet berkah. Jadi ada kata berkahnya atau ada kata-kata yang mengundang mereka, gitu ya. Seperti misalkan namanya Anda itu namanya misalkan siapa? Misalkan nama Anda siapa gitu. Kalau saya Mas Moh gitu, berarti kan Mas Moh atau Pak Moh. Kalau sampean itu namanya siapa? Misalkan namanya Dwi Haryanto atau Ferry atau Lukito atau apa, maka dikasih opening atau buka atau promo ya, cuci mobil, cuci motor gratis cuci mobil, cuci motor atau diskon 70% di awal di hanya berlaku untuk 1 minggu pertama gitu, atau 2 minggu pertama gratis dulu. Jadi Anda memang harus rugi tenaga dulu. Sampean harus rugi tenaga dulu, rugi waktu, rugi tenaga. Tapi itu kerugian yang disengaja dan akan mendatangkan banyak pelanggan. Jadi begini teman-teman, secara psikologinya orang-orang itu di tempat Anda, baik itu di kampung Anda sendiri ataupun di luar atau di wilayah Anda, ranahnya sekupnya itu mungkin desa, kabupaten atau jalan. Nah, kalau Anda berada di jalan-jalan atau rumahnya itu di pinggir jalan utama, jalan poros atau pertengahan atau perempatan jalan, itu lebih bagus. Tapi saya sarankan kalau tidak mempunyai tanah atau lahan di sana, Anda tidak usah bingung mencari lahan untuk nyewa yang mahal-mahal, tidak usah. Tetapi Anda pelajari dulu dengan membuka usaha di kampung Anda, di tempat tinggal Anda saja masing-masing. Nanti ketika 1 tahun Anda sampean itu menganalisa, kemudian celah-celahnya untuk mendapatkan keuntungan dari mana, bagaimana cara menarik pelanggan, kan begitu. Nah, kemudian keuntungannya berapa, harus pakai karyawan berapa, 1 atau karyawan 2 atau ditambah 3, ataupun ditambah layanannya dengan layanan yang lain seperti ganti oli mobil, tap oli motor, kemudian ganti ban, cuci helm, kemudian salon mobil, salon motor, atau persewaan alat gunung seperti ini. Jadi itu sangat variasinya itu sebenarnya banyak, variannya itu banyak. Ketika Anda sampai sudah membuka usaha cuci mobil, cuci motor, itu nanti bisa dikembangkan ke ranah atau ke usaha jasa yang lain gitu ya. Seperti rental motor, rental mobil, seperti lagi mungkin rental sepeda ontel. Bisa. Jadi Anda bisa mengeksplorasi. Bisa menggali sendiri ya gitu. Jadi cara membuka atau menjalankan di awal membuka usaha cuci mobil, cuci motor di desa, di kampung, di tempat Anda masing-masing seperti itu. Nah, nanti Anda jalankan selama 6 bulan sampai 1 tahun dulu, baru nanti Anda bisa merasakan bahwasanya pelanggan itu maunya apa, pelanggan di tempat Anda itu senangnya apa, apakah dikasih hadiah, apa dikasih diskon, apakah kebiasaan mereka itu cuci motor, cuci mobil di hari apa. Kemudian siapa yang keseringan itu nyuci mobil, nyuci motor itu seorang profesinya apa, pengusaha atau PNS atau karyawan atau pejalan yang lewat ya berlalu lalang di tempat depan usaha Anda, atau tetangga saja justru malah sudah banyak. Nah, itu Anda bisa analisa setelah sampean itu jalankan selama 6 bulan pertama gitu ya teman-teman ya. Jadi itu cara menjalankan yang pertama itu dulu. Untuk cara yang kedua, cara bersaing dengan usaha cuci mobil motor di tempat lain itu ada cara lagi, strateginya bersaing ada, strateginya untuk promosi ada, strategi untuk mengelola karyawan 1 atau 2 itu ada lagi. Kemudian strategi untuk menambah layanan yang lain seperti layanan jasa yang lain itu juga ada. Jadi masing-masing itu step-stepnya yaitu Anda harus lalui, Anda harus nikmati dulu hasil dari yang kecil, hasil dari yang sedang, hasil dari yang mungkin 50.000, 25.000, hasil 50.000, 100.000 tiap hari. Itu Anda harus merasakan, menikmati dulu, baru Anda nanti meningkat ke hasil-hasil yang lebih besar gitu teman-teman. Mungkin sharing saya untuk pagi hari ini untuk sahabat usaha di kampung, usaha UMKM, usaha mikro, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe,
nanti kita bisa sharing di sana. Dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di bawah ya teman-teman, ataupun Anda ingin tonton video-video menarik yang lain, silahkan lihat di atas ini ada notifikasinya ya. Dan juga barangkali Anda ingin mendapatkan mesin-mesin bertekanan tinggi, mesin-mesin bertekanan tinggi dari iPower, nah silahkan kunjungi website kami di bawah, di deskripsinya sudah ada, kalian tinggal klik di sana dan lihat di sana penawarannya. Insya Allah harga termurah, kemudian harganya termurah se-Indonesia ya, karena saya sudah terhubung langsung ke produsen mesin ya, pabrik-pabriknya saya terhubung ke pabrik untuk perakitan mesin-mesinnya gitu teman-teman. Nah, semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di video yang lain.